yang menyaksikan selain Allah juga adalah para malaikatnya dan ahli ilmu. Maka ulama memberikan istilah ru'ya itu adalah syuhud. Karena hadis itu pun menggunakan kata ru'ya, yaitu dari ro'a. Ro'a dalam bahasa Arab maknanya banyak. Ada ro'a melihat dengan mata, ada ro'a melihat dengan pikiran, ada ro'a melihat dengan batin. Ya. Sebelum ada Al-Quran, ya, orang Arab menggunakan kata ro'a yang memang begitu maknanya. Ya. Mata melihat ro'a, ya, kemudian dengan pikiran juga ro'a. Seperti ulama mengatakan hadza ara'ul ulama, ini adalah pandangan para ulama. Ya. Atau ra'aitu al-masjid, aku melihat masjid, ini kan dengan mata. Tetapi ketika hadza ara'ul ulama atau ra'yul ulama, ini pandangan atau pendapat ulama, ini berarti melihat dengan pikiran. Seperti orang Arab bertanya, ma ra'yuk, apa pendapatmu? Ini bukan apa pandangan matamu, tapi apa pandangan pikiranmu. Bahkan dalam bahasa, orang melihat dalam mimpi pun ro'a. Ya. Ro'a itu fil manam, katanya, aku melihat dalam tidur, maknanya mimpi. Mimpi kan bukan melihat dengan mata, bukan melihat dengan pikiran, ya. Tetapi mimpi adalah melihat dengan ruh, ya, rohani. Dan ro'a pun maknanya yakin. Namun dalam bahasa Arab, ro'a makna yakin apabila maf'ulnya dua. Ya. Seperti Nabi menggunakan dalam hadis, man ra'a minkum munkaron. Ya. Man ra'a minkum munkaron, itu ada dua maf'ul. Pertama, man ra'a minkum, ini maf'ul pertama. Minkum itu minnya min ba'diyah, jadi maknanya ba'dakum. Barang siapa yang melihat sebagian daripada saudara kamu, man ra'a ba'dakum, ini maf'ul pertama. Apa yang dilihat? Munkaran. Man ra'a minkum munkaran. Ini ra'a di sini mempunyai dua maf'ul. Pertama, ba'dakum. Barang siapa yang melihat, yang dilihatnya apa? Minkum, yakni ba'dakum, sebagian saudara kamu. Apa yang dilihat pada saudara itu? Munkaron. Jadi dua maf'ulnya. Orang yang dilihat, kedua perbuatan munkar orang tersebut. Maka karena ro'a di sini mempunyai dua maf'ul, maka maknanya bukan hanya melihat dengan mata, tetapi dengan keyakinan agamanya. Karena munkar itu masalah keyakinan agama. Ya. Karena munkar itu lawannya ma'ruf. Ya. Kita artikan buruk. Kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Artinya munkar itu masalah ajaran. Apa yang ada dalam Al-Quran, ya, ini baik. Yang tidak ada dalam ajaran agama Al-Quran, ini buruk. Tetapi Al-Quran menggunakan ma'ruf. Apa yang sudah diajarkan oleh agama, ini akan menjadi tradisi yang kita kenal. Kalau tidak ada dalam agama, maka kita tak kenal. Munkar itu tak kenal, ma'ruf itu kenal. Ya. Man arafa nafsah, barang siapa yang mengenal dirinya. Wa man ankarahu, barang siapa tidak mengenal dirinya. Seperti
adat istiadat, ya, sesama kampung itu saling menjaga adat itu karena dia kenal. Apabila ada orang yang datang dengan perbuatan yang kita tidak kenal, maka itu munkar. Maka man ra'a minkum munkaron, barang siapa telah melihat baik secara pandangan mata serta keyakinannya, ya, maka begitu juga dalil fa'in anta abudallah ka'annaka tarahu, ya, seolah-olah engkau melihat. Mana ro'a di situ pun, ya, maknanya adalah menyaksikan secara batin. Nah, maka jika tidak dapat melihat, fa in lam takun tarah fa innahu yarak, ya, maka Allah melihatmu, menyaksikanmu. Kalau di dalam bahasa Arab kata fa innahu yarak ini susunannya, kalau secara sastra, ya, secara balaghah, fa innahu yarak ini adalah jumlah berita. Jika engkau tidak melihat Allah, ya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini kan berita. Kamu tak dapat melihat Allah, ya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini kan kita diberitahu. Di dalam ilmu bahasa, ya, sastra, bahwa ketika di dalam ayat itu ada perintah, ya, anta budallah, hendaklah kamu beribadah. Ini kan perintah secara halus, ya. Karena dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, ubudullah ka'annaka tarah. Tapi dalam riwayat Bukhari, anta budallah ka'annaka tarah. Maka ketika kemudian ayat berikutnya menggunakan jumlah khobariyah, sebetulnya itu perintah yang sangat halus, ya. Kita kalau nak perintah orang secara halus, karena bahasa perintah itu berat, mungkin orang menjadi rendah. Tetapi kalau kita ucapkan dengan bahasa berita, ya, maka, ya, ada orang-orang yang boleh melaksanakan perintah itu, ya. Atau cara dakwah pun orang diajarkan itu kadang tak mau, tapi kalau dia meniru itu lebih cepat, ya. Atau dalam psikologi pendidikan kita tidak boleh, kamu kena buat begini. Nah, ini mungkin, ya, beban menjadi berat. Tapi kalau kita katakan bahwa sesuatu itu jika dilakukan seperti ini baik, ini lebih mudah. Ya, demikian bahasa Al-Quran, yang bahasa yang sangat bernilai sastra etika yang sangat luhur sekali, yang sangat elit. Ketika Nabi menyuruh beribadah itu hendaknya melihat Allah, tetapi jika tidak dapat melihat, ya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Seolah-olah di situ ada perintah. Kalau kamu tidak melihat Allah, coba, ya, engkau yakini bahwa Allah melihatmu, ya. Sehingga ulama menjelaskan bahwa ihsan ini ada dua pengertian, ada dua maksud, ada dua makna. Makna pertama ru'yatullah,
yaitu syuhud, menyaksikan. Yang kedua, ini yang tidak mampu menyaksikan dikatakan muraqabah. Allah melihatmu, menyaksikanmu. Ya, ini syuhud, ini muraqabah. Ada ulama yang mengidentikan muraqabah itu adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Kita kalau melakukan sesuatu, bagaimana agar kita melakukannya untuk dia saja, tidak untuk yang lain. Ini kan ikhlas. Kita mesti punya keyakinan bahwa memang dia mengawasi kita, ya, memang dia yang menerima, yang memberi pahala. Seperti kita bekerja dengan bos, kalau bos itu ada, karena boslah yang menerima amal kerja kita, baik atau tak baik, kemudian digaji. Kehadiran bos itu membuang tujuan kita kepada selain bos. Ini namanya muraqabah. Orang kalau bekerja tidak punya bos, bekerja sendiri, maka ya, mungkin tidak punya keikhlasan. Keikhlasan dalam arti kemurnian tujuan itu, ya, untuk sesuatu, untuk orang. Ya, ini contoh. Ya. Dia bekerja boleh sambil tidur, boleh sambil main-main, bekerja boleh untuk tujuan apapun yang dia nak. Tetapi kalau ada bos, nah, untuk mendapat penilaian daripada bos, penghargaan daripada bos, ya, paling kurang, ya, dia bekerja dalam pengawasan bos. Nah, itu adalah dasar tasawuf, ihsan itu. Ya. Karena Islam yang rukun Islam yang kelima, akhirnya ulama menulis menjadi sebuah bidang namanya fikih. Fikih itu kan menjelaskan bab salat, puasa, zakat, haji, bahkan tentang muamalah kehidupan. Iman oleh ulama kemudian, ya, ditulis menjadi sebuah bidang, sebuah bagian dalam ilmu agama ini, tauhid. Nah, ketika ihsan, ya, bagaimana melaksanakan ibadah yang baik dengan syuhud? Jika tidak, maka bagaimana untuk mencapai ikhlas? Maka ini adalah bagian tasawuf. Jadi gitu, ya, dasar kepahaman kita terhadap tasawuf adalah dari ihsan. Bagaimana agar ibadah itu menyaksikan Allah. Dalam bahasa Arab, kata ru'yah itu diartikan visi, ya, visi. Apa visi itu, ya? Pandangan ke depan atau target yang perlu dicapai, itu visi. Ya, maka selalu di sebuah organisasi itu mesti punya misi, visi. Ya, visi itu dalam bahasa Arab ru'yah. Artinya begini. Visi adalah satu motif, katakan, atau matlamat, ya, untuk melaksanakan perintah-perintah organisasi. Ya. Kalau
sebuah buku Imam Asy'arani, ya, dalam bukunya bernama Al-Minah As-Saniyah, beliau bicara tentang khusyuk, tentang ikhlas, bahwa ibadah itu mesti ada motifnya, ada isinya. Kita berbuat sesuatu, ada dua motif yang mendorong kita. Motif itu ada yang bersifat sabiq, ya. Motif itu kita miliki sebelum kita berbuat, bahkan di belakang perbuatan. Ada motif itu bersifat lahik, kemudian kita melakukan atau kita pergi ke satu tempat, tujuannya adalah untuk mendapatkan rekreasi di sana. Ya, maka yang mendorong kita untuk pergi ke sana ada di depan sana. Ya. Ada kita pergi ke satu tempat, kita tak tertarik pun dengan tempat itu, tetapi anak istri, ya, menuntut kita untuk membawa mereka ke sana. Maka kita pergi ke sana, motifnya adalah, ya, sebelum bekerja. Kalau di depan setelah bekerja. Orang maksiat ada motifnya apa? Sifat buruk di dalam dirinya. Ini yang mendorong dia berbuat, dan dia ingin mendapatkan kenikmatan maksiat. Orang menuntut ilmu, ya mungkin pekerjaan, harta, tahta itu kan di depannya. Ulama mengatakan motif selain Tuhan, selain Allah, itu motif yang fana. Fana itu yang tidak kekal. Tetapi kalau motifnya kekal, ya, maka dia akan berbahagia yang disebut kebahagiaan abadi. Orang berbuat baik, kalau motifnya ingin dipuji, maka ini motifnya motif fana. Ya. Orang memberi, jika ingin dipuji, ini motifnya fana. Tetapi jika orang memberi adalah karena lahir dari sifat dermawan, ini motifnya bakal kekal. Karena sifat dermawan itu sifat Tuhan. Dan apabila motifnya sifat anugerah Tuhan, maka mesti matlamatnya juga Tuhan. Maka bagaimana kita hidup, menjalani hidup ini dan melakukan ibadah ini? Karena hidup ini kan perintah Tuhan, ya, perintah takwini namanya, perintah ciptaan. Kalau ibadah perintah tasyri'i, perintah ujian, perintah agama. Kita melakukannya agar ru'yahnya ru'yatullah, agar visinya visi Tuhan. Maka kita mesti punya sifat rohaniyah atau sifat robbaniyah, sifat Tuhan. Maka apabila orang melakukan sesuatu atas dasar, kita mengatakannya karakter atau sifat mulia atau hati nurani, ya, maka perbuatan itu lahir dari sifat rohani itu.
Ibadah itu kan sholat, puasa, bentuk ketundukan, rukuk, sujud. Tapi kalau jiwanya tidak tunduk, ibadah itu hanya rutinitas yang kita lakukan sejak kecil sebelum berakal, sebelum berilmu. Ya. Nah maka ibadah itu menjadi satu rutinitas, formalitas atau tradisi. Ya. Ini secara agama belum ihsan salatnya, ya, belum ihsan, belum dilaksanakan secara sempurna. Nah maka apabila ibadah itu misinya Tuhan, visinya Tuhan, atau dengan kata lain motifnya adalah sifat mulia, ya, akhlak mulia, atau karakter jiwa yang luhur, ya, maka ketika dia melakukan perintah agama dan perintah hidup ini mesti tujuannya Tuhan, ya, mesti tujuannya Tuhan, tanpa dipikir lagi dia berbuat. Orang misalnya punya sifat dermawan, apakah dia memberi dengan pikiran? Tidak. Ya, ya bagaimana orang punya sifat sayang, mesti akan menyayang. Sifat benci akan membenci. Ya. Kalau dia tidak punya sifat kasih, tetapi zahirnya dia mengasihi, mesti ada motif lain, ya, di luar dirinya, dan motif itu disebut motif fana. Suara ada, ya, ada. Kita bagi ruang untuk ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
tentang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahwa tasawuf adalah dasarnya, asasnya adalah ihsan. Bagaimana melaksanakan Islam dan iman itu sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Ya kan, kalau istilah visi ya, visi itu adalah satu pandangan ke depan ya, yang berdasarkan prinsip dan ajaran kalau dalam organisasi untuk bagaimana mencapai tujuan-tujuan organisasi itu. Nah, maka ihsan itu bagaimana ya, mengorientasikan, mengarahkan orientasi dalam hal ini. Islam adalah ibadah, iman adalah tauhid, agar sesuai dengan tujuan Tuhan ya. Maka ketika agama menggunakan kata ka'annaka tarahu, yaitu dari kata ru'ya, adalah memang kata-kata yang sangat logik ya, kata ru'ya memang menggunakan bahasa yang tepat. Sampai hari ini pun orang Arab ya, kita menyebutnya visi ya, yaitu ru'ya ya, yaitu pandangan yang jauh ke depan. Itu yang mendorong dia untuk mampu melaksanakan ajaran atau perintah di dalam agama tersebut. Dan agama ini visinya adalah Tuhan. Yang dia lihat Tuhan. Gitu. Nah, maka yang pertama perlu kita pahami bahwasanya tadi kalau fikih itu adalah Islam, tauhid itu adalah iman, maka tasawuf adalah ihsan. Bagaimana menjadikan motif melaksanakan ibadah dan mendasari keyakinan, percaya, iman kepada Allah ya, adalah dengan sifat-sifat Rabbaniyah, sifat-sifat ketuhanan. Karena tujuannya Tuhan tadi ya. Di dalam firman Allah yang Allah nyatakan sendiri ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kemudian Allah menyebut wal malaikatu, yang kedua wa ulul ilmi. Ini pun satu pernyataan bahwa penyaksian Tuhan itu adalah kerohanian, malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu ya, ilmu, dan itu adalah ma'rifat maksudnya wa ulul ilmi. Tapi kita terangkan bahwasanya motif yang kekal itu apabila kita melakukan ibadah dari sifat mulia yang Tuhan berikan ke dalam diri kita, dan tujuannya adalah Tuhan. Inilah yang dimaksud ru'yatullah,
Ya, syuhudullah, menyaksikan Allah, ya, menatap Allah dengan tatapan batin, dengan pandangan ru'ya ro'a batin tadi. Jika tidak punya pandangan batin, ya maka dia akan melihat ya, berdasarkan pandangan yang dia miliki. Kalau pandangannya bersifat materialistik, ya maka materialistik. Orang tasawuf menyebut apa maksudnya orang materialistik itu? Bukan pengetahuannya, tidak sedikit pengetahuannya agama, tetapi tetap saja praktikalnya adalah materialistik. Di dalam diri kita ini manusia ada yang bersifat materi, benda, yaitu jasad, dan disebut zahir. Ada yang tidak bersifat materi, yaitu rohani, yaitu batin. Jika rohani, batin ini sempurna memiliki sifat-sifat mulianya yang disebut akhlak, maqamat, anwar, asrar, hakikat, atau apalah istilahnya dalam ilmu-ilmu tasawuf, maka dia akan hidup berdasarkan batin, rohani, akhlak. Ya, ini yang dalam Al-Quran disebut Rabbaniyah. Kenapa Rabbaniyah? Karena rohani ini min amri Rabbi, kulir ruh min amri Rabbi, umur Rabbaniyah, ya, perkara ketuhanan Tuhan. Seperti misalnya Allah menciptakan manusia, tetapi ternyata manusia lahir dari perkawinan suami istri, menikah, tidur, hamil, melahirkan. Ini yang melahirkan ibu atau Tuhan? Yang mengurus Tuhan atau ibu? Tak pernah kita melihat Tuhan bikin manusia, kecuali pertama saja Adam dulu. Selebihnya kita orang. Berarti di dalam diri kita ada sifat kerohanian yang untuk memelihara manusia, sifat ya, batin, memberi rezeki. Allah yang beri rezeki, tapi kita yang pening-pening pikirkan makan, pakaian, anak semua. Nah, begitulah. Ada bagian rohani. Coba kalau manusia tidak punya jiwa, tidak punya rohani, mungkin anaknya lahir dibuang ke sampah, sama binatang lah. Berarti dia tidak punya rohani. Berarti hidup dia berdasarkan jasmani, jasad, materi. Ini namanya materialistik. Atau ringkasnya, jika orang beragama tanpa ihsan, berarti pelaksanaan Islam dan imannya hanya jasad. Berarti materialistik. Tidak sedikit orang berilmu dan beramal tapi tetap materialistik. Ima dia ingin dihormati, atau dia mencari uang, atau ya, materi. Ya. Tetapi kalau lawan materi dalam bahasa Arabnya maddi, selalu lawannya adalah robbani atau nurani. Seorang lelaki misalnya marah memukul perempuan, perempuan itu cakap, kamu tidak punya hati nurani. Kalau hati maddi, jasmani, sehat. Apa yang tidak punya? Hati nurani. Ini namanya hati robbani, sifat mulia, kasih, akhlak. Ya.
Ini yang dapat menyaksikan Tuhan. Inilah yang bersifat Rabbani. Nah, maka definisinya anta budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Itu berkaitan dengan motifnya. Jadi jika motifnya fana itu motifnya ya selain daripada sifat kerohanian tadi, maka tujuannya mesti bukan Tuhan. Ya. Orang dikasih musibah, bagaimana dia keluar dari musibah? Ya. Dan mengambil pelajaran dari musibah itu perlu kesehatan rohani. Dia perlu sifat sabar. Jika memiliki sifat sabar, maka dia menghadapi musibah Tuhan itu dengan Tuhan, karena sabar itu adalah sifat anugerah Tuhan ke dalam rohani kita. Maka dia banyak sangat melihat hikmah dari musibah itu, karena kekuatan sabar lebih tinggi daripada musibah. Jadi dia boleh menghadapi musibah dengan tenang, maka dia dapat melihat pergerakan musibah itu dengan baik. Ya, banyak pelajaran yang akan dia ambil karena dia memandangnya dengan tenang, menang, tidak kalah, emosinya tidak terpancing dan lain sebagainya, yang membuat akal tidak dapat mengambil pelajaran. Nah, itulah tasawuf sebetulnya. Atau saya menjelaskan dari cara lain. Begini. Agama ini disebut agama ilmu dan agama amal. Ad-dinu al-islamu huwa dinul ilmi wal amal. Islam adalah agama ilmu dan amal sekaligus. Di Al-Quran itu ada 1500 ayat lebih berbicara tentang ilmu dan amal. Jadi kalau fenomenanya orang Islam itu tidak berilmu, al-jahl, atau tidak beramal, al-kasal, ini mustahil. Mustahil. Berarti dia sama sekali tidak melaksanakan agama. Nah, kemudian antara hubungan ilmu dan amal di dalam agama kita, ya, Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ulama-ulama pun berkata bahwasanya al-ilmu bila amalin yakun wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal masih ada lagi ilmu, tetapi amal tanpa ilmu tak jadi. Ilmu belum diamalkan ya tetap ada ilmu jadi. Tetapi kalau orang beramal tanpa ilmu tak jadi amal. Maka budak kecil itu kenapa dia berbuat baik atau berbuat buruk, belum ada pahala, belum ada dosa? Karena belum jadi amal. Karena dia beramal bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan kebiasaan. Islam memberikan batasan nanti jika dia akalnya baligh, mumayyiz. Karena ilmu itu perlukan akal. Tanda berakal apabila dia boleh memahami ilmu. Maka dalam bahasa Arab, al-aqil sering diganti sebutannya dengan kata al-alim. Ya. Seperti misalnya dalam bahasa Nahwu misalnya, ya, dikatakan ini jamaknya jamak al-aqil, karena ada jamak benda, ada jamak manusia. Terkadang digunakan jamak al-alim, gitu. Ya, karena tandanya akal yaitu ilmu. Kalau tak ada ilmu, belum ada akal. Namun apabila sudah berakal, tetapi dia bekerja, beramal tidak berdasarkan ilmu, rusak. Sekarang kita jangan bicara agama, bicara dunia. Bagaimana orang melakukan urusan dunia tanpa ilmu?
Ya, mungkin kalau dunia hasilnya memang di dunia juga rusak lah. Tapi kenapa orang beragama tanpa ilmu terus saja beragama? Padahal tak jadi pun. Contoh kecil saja, kita sholat, kita mesti tahu ilmu sholat. Paling kurang ayatnya lah, atau kita dengar. Wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata. Selesai sudah. Al-Quran menyuruh sholat, ada dalam aqimus sholah. Sudah. Ya, atau hadis Bunyal Islam ala khamsin. Ya, Islam dibangun 5, syahadat, kemudian sholat. Sudah, itu cukup. Kemudian pelaksanaan sholat seperti Nabi. Ya, ulama sudah mempermudah, dibagi kepada rukun sholat, syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat, wajib sholat, yang membatalkan sholat. Ini ya kalau kita dikasih hidup 70 tahun tak akan susah untuk memahami sholat kalau kita belajar, termasuk bacaannya dan artinya kalau boleh. Memang ulama fikih ya kalau memang tak paham tak apalah, tak akan kita kalau 30 tahun tak paham kalau kita mau belajar. Kualitas ilmu makin baik, amal makin jadi. Bacaan salat kan itu saja. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman, at-tahiyatul mubarak. Ayatnya pun Fatihah, alhamdulillah. Tak akan 10 tahun kita tak paham untuk memahami makna itu, tak akan. Setahun pun, sebulan dan 2 bulan boleh. Apa arti at-tahiyat? At-tahiyatul mubarak. Ya, kalau sudah tahu artinya secara satu-satu, ketika kita sholat, pikiran kita tidak lari keluar mengikuti arti itu, meskipun bukan arti harfiah. Ini membantu untuk amal jadi. Tetapi kalau tidak peduli, susah. Kenapa demikian? Karena ulama mengatakan begini, amal yang sesuai dengan ilmu itu soleh. Ya, amal yang sesuai dengan ilmu itu soleh. Belum ihsan. Ihsan itu di atas itu. Ya. Ini dengan cara ini saya ingin menerangkan bahwa bagaimana mencapai ihsan itu. Bagaimana mencapai ihsan itu tadi? Saya mau mengajak tuan-tuan untuk melihat dari sisi lain yang bersifat praktikal. Karena kalau kita lari ke ilmu perlu masa tak cukup 1 jam. Kita yang bersifat praktikal saja. Tadi bahwasanya amal tanpa ilmu ini tak soleh, tak jadi. Coba ulama memberikan definisi amal itu begini. Mahwal amal. Amal adalah harakatun hadifatun. Satu aktiviti gerakan yang bertujuan. Itu amal. Jika ada orang jalan, kita di tepi jalan, ya, tengok orang tuh macam tak perasaan ada kita, maka kita tegurlah, bang, nak kemana bang? Baru dia sedar, oh astagfirullah, aku nak kemana ya? Oh, oke. Rupanya dia melamun, terbawa jalan. Ini bukan amal namanya. Amal itu apabila aku nak pergi ke sana sekarang, ini namanya amal. Baik ke buruk motifnya itu jadi. Itu sebab amal orang tidur tak dinilai, amal orang gila tak dinilai, tak ada akal, tak ada ilmu. Jadi orang beramal itu adalah harokah makrunah bil hadam. Satu pekerjaan, aktiviti, pergerakan dibarengi dengan motif, tujuan. Innamal a'malu binniyat. Itu
itu kata niat Nabi betul-betul komprehensif dengan menggunakan amal itu dengan niat. Ya. Oke. Lalu bagaimana ulama memberikan definisi amal? Melihat Al-Quran bahwa amal itu ada baik, ada buruk, maka akhirnya ulama pun membagi. Ada amal soleh, ada amal su. Karena Allah berfirman, man amila solihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh diberi pahala oleh Allah. Barang siapa yang beramal su dibalas oleh Allah. Nah, ulama membagi dua. Amal itu ada soleh, ada amal su. Oke. Berdasarkan pemahaman mereka, ulama kepada Al-Quran, mereka membuat definisi. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah al-amalu as-so'ibu al-muqayyadu bisyari'ati. Amal soleh ini adalah amal yang benar, tepat, kena. So'ib itu tepat, kena. Makanya musibah itu kan menimpa, mengena. Ya. Itu dari soal, saya. So'ib, benar, tepat, ya, sesuai dengan perintah. Ditandai dengan al-muqayyadu bisyari'ah, yang terikat sesuai dengan syariat. Nah, kita ini macam mana tahu sesuai dengan syariat? Ilmu, makanya kan ilmu tadi. Itu. Jadi amal soleh adalah amal yang benar sesuai dengan syariat. Ya. Ulama mengatakan inilah al-amalun najih, amal yang sukses. Ini amal. Sudah, amal soleh itu artinya amal soleh adalah amal yang benar sesuai dengan syariat. Sebetulnya amal apapun, amal bisnis sesuai dengan aturan bisnis, itu baru sukses, itu baru soleh. Ya. Amal pertanian sesuai dengan ilmu pertanian. Tetapi kita mesti muqayyad bis syariah. Tadi amal yang so'ib itu amal yang tepat, yang kena sesuai dengan aturannya. Amal itu amal apa? Ya. Al-amal so'ib, pertanian, amal sesuai dengan ilmu pertanian. Perdagangan sesuai dengan ilmu perdagangan. Tetapi al-muqayyad bis syariah, ya, terikat dengan syariah, tidak bebas. Ini namanya soleh. Maka amal soleh itu bukan hanya di dalam sholat, bukan hanya di dalam puasa, bukan dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam berdagang, dalam, yang penting so'ib, kena, tepat, jadi, baru sesuai dengan syariat. Itu amal soleh. Nah, ulama tidak sampai di situ, tidak berhenti sampai di situ. Ada terusannya definisi itu. Amal soleh adalah amal yang tepat, yang benar, terikat dengan syariat. Terusannya apa? Linaili ridhollah, untuk mencapai ridho Allah. Nah, disinilah tasawufnya. Jadi untuk melakukan ihsan, kita mesti tahu ilmu Islam, ilmu iman, diamalkan, niatkan untuk mencapai ihsan. Karena kalau sudah jadi ihsan, ya sudah betul. Kan tadi ihsan itu katanya ada dua ihsan itu. Engkau ibadah menyaksikan Allah, kalau punya motif batin. Kalau tak punya bagaimana? Lalu kata Nabi, kalau kau tidak melihat, Allah melihat. Artinya kalau engkau tidak punya visi, untuk tidak punya motif batin yang bukan materi untuk melakukan ibadah, kalau tidak punya, Allah punya. Nah, memahami muraqabah ini, artinya Allah punya ini, bagaimana? Berarti begini,
ketika kita belum punya syuhud, apakah kita tidak ibadah? Kita belum punya visi, belum punya motif, berarti kita tak berislam, tak teruslah. Namun belum melakukannya dengan tepat. Itu sebab definisi ulama mengatakan amal soleh ini amal yang sesuai dengan syariat. Kita sholat, puasa, zakat, haji sesuai dengan ilmu Islam. Untuk apa? Untuk mendapat ru'yatullah. Ini ridho Allah. Untuk mendapat ihsan. Jadi sebelum kita ibadah dengan ihsan, jadikan ibadah ini untuk mendapat ihsan. Nah, kebanyakan orang baru punya ilmu dan beramal dan benar, lalu sudah selesai di situ. Rasanya sudah belum. Makanya tadi sudah berilmu dan beramal pun masih materialistik, belum robbanianistik. Itu kalau boleh ya, dikasih mistik robbaniyah itu. Artinya masih madiyah belum robbaniyah, masih jasadiyah belum rohaniyah. Rohaniyah ini adalah sifat Tuhan. Artinya ruh ini min amri rabbi, maka robbaniyah. Ulama sebetulnya dari dulu sudah, kamu tak boleh belum pandai sholat secara suhud, secara ru'yah, minta kepada Allah. Karena kata Allah, coba, fa'in anta budawah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah, engkau melihat. Ini kan batin. Kita kan tadi, kalau kita punya sayang, pasti menyayang. Kalau kita punya nilai-nilai mulia, mesti memuliakan orang. Kalau kita tidak punya nilai, orang tidak punya itu meminta. Maka orang minta dimuliakan, dia miskin kemuliaan. Kalau dia punya, dia bagi semua. Faqidu syai' la yu'ti. Orang tak punya tak boleh bagi. Ya. Bagaimana orang tak punya cinta? Carilah cinta dulu. Bagaimana orang tak punya sayang? Carilah sayang dulu. Siapa yang memberi? Allah. Orang tak punya sabar, carilah sabar dulu. Siapa yang membagi? Allah. Sebenarnya bagi orang yang tak punya Allah, katakan begitu. Ini loh perintah agama, perintah hidup. Untuk permulaan, jadikan ini media untuk mendapatkan Allah. Kalau sudah dapat Allah, nanti engkau melaksanakan ibadah dan hidup dengan Allah. Baru yang disebut semua ibadah dan hidupnya adalah ibadah. Anta budallah wa anta tarahullah. Tarallah. Jika belum, fa in lam takun taro, jika engkau belum punya ini, Allah katakan fa innahu yarah. Allah yang akan memberi. Karena Allah yarzuq, Allah yarham. Allah berarti Allah memberi rizki. Allah punya nama Razzaq. Allah yarham, berarti Allah memberi kasih. Allah punya sifat rahmah dan punya nama Rahim. Allah yara, berarti Allah punya syuhud. Allah akan beri engkau syuhud. Tapi semua rezeki mesti ada upaya. Kasih mesti ada upaya. Ini tak orang punya ilmu dan dia beramal, bahkan amal sudah dari dulu, dari kecil. Saya punya pengalaman, mungkin ya para alim, para ustaz sama lah. Kita sejak muda-muda disuruh sholat, puasa, apa semua ya. Banyak salah sebetulnya kena. Ya saya tengoklah anak saya yang ditadikan ya. Dia diajarkan oleh gurunya baca Al-Fatihah kan sama-sama. Gurunya mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Kena bersama. Balik anak saya, alhamdulillahi rabbil. Rabbil, tak mau dibaiki. Kenapa? Karena gurunya, dia dengarlah gurunya betul. Ya. Rabbil dicakap tak. Karena ustaz cakap rabbil. Alamak. Ya, saya kena message gurunya. Anak saya sebut rabbil, baru diperhatikan oleh gurunya. Begitu gurunya yang baiki, sekejap aja mau anak saya. Ya. Nah ini apa?
jika tidak tahu ilmunya salah. Ya. Kita wudhu dari kecil, sholat dari kecil, ruku dari kecil, sujud dari kecil. Tetapi bila kita mengaji, baru ya Allah, saya wudhu itu wudhu apa? Kebiasaan, tradisi. Saya perbaiki wudhu dengan ilmu, saya perbaiki ruku dengan ilmu. Kita ruku dari kecil ya, ikut gini ya. Tapi baru sudah baca kitab, oh berarti begini. Terus sujud, ya. Dulu kita sujud begini, ya. Setelah ilmu kita perbaiki satu persatu terus. Ilmu yang perbaiki kita. Sayangnya setelah kita berilmu rasanya sudah selesai. Ya, lagi kemudian terus, ya. Saya jadi ustadz misalnya, disebut ustadz, disebut kiai, terus sudah selesai. Padahal masih materialistik. Ya, niatkan, arahkan, orientasikan ibadah yang sudah kita laksanakan berdasarkan ilmu ini linaili ridallah dulu. Untuk mencapai ridho, jadikan agar kita mempunyai ru'yah. Kalau musibah, jadikan media untuk mendapat sabar. Berbeda. Kita menghadapi musibah sebelum punya sabar, lalu kemudian kita niatkan musibah itu untuk mendapatkan sabar karena kita memang ya berniat untuk itu, maka Allah berikan sabar. Itu berbeda ketika kita punya sabar menghadapi musibah. Ya, kita begitu kuat dengan musibah itu. Itu sebab bagaimana para aulia, para ulama mereka, saya menyebutnya testimoni mereka yang sudah sembuh, yang sudah syuhud itu. Ya, mereka mengatakan begini, bahagia dan derita itu ya tidak boleh berpisah. Bahkan saya merasa bahagia itu ada maknanya, ada rasanya adalah karena ada derita. Maka jangan kau usir derita, jangan kau lari dari derita. Lepasi derita itu, karena bahagia itu terasa karena ada derita. Jadi dia bahagia dalam derita dan bahagia dalam bahagia. Itulah yang disebut bahagia abadi. Karena menggunakan fisik. Itu contoh ungkapan mereka yang kecil. Kalau kita kan tak mau, derita itu kita usir, kita lari, kita tolak. Bahkan sebab-sebabnya pun kita hancurkan. Mereka mengatakan, itu Allah yang bagi. Ya, bahkan mereka mengatakan man wajadallah faqad wajada kulla syai. Barang siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, kehilangan segalanya. Itulah yang dikatakan penderitaan, ketentraman, tiada kekecewaan, semuanya ya ketenangan. Tapi jika tidak, kita sambil berilmu dan beribadah dan berbuat baik, tetap saja ada penderitaan, kekecewaan, ya, ada kesusahan. Nah, orang mengira bahwa orang wali-wali itu yang tidak ada derita, dia kira tidak ada musibah. Bukan. Karena Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling banyak diuji para nabi, tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang seperti dia. Bagaimana tidak jadi ujian? Dia sendiri hidup dengan rohani, jutaan orang hidup dengan materialistik, dengan hawa, dengan beban itu, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka tasawuf akhirnya prakteknya itu ada dua. Hakikat itulah ya batin, sifat mulia ya, yang Allah berikan kepada rohani. Itu hakikat. Thariqat adalah cara untuk mendapatkan hakikat itu.
Apa tarekat itu? Tadi menjadikan perintah agama dan perintah hidup sebagai media untuk mendapat ridho Allah atau untuk mendapatkan Allah atau untuk mendapatkan hakikat istilahnya. Maka syariat ini sebelum dilaksanakan oleh hakikat atau Islam iman ini sebelum dilaksanakan oleh ihsan, karena ihsan ini adalah melihat Allah, di dalam ihsan itu sendiri ada cara untuk mendapatkan melihat Allah ini yang disebut oleh ulama kemudian tarekat. Maka Islam dan iman sebelum dia ihsan, maka jadikan Islam iman ini sebagai tarekat, cara untuk mendapatkan hakikat atau mendapatkan ihsan yang dimaksud. Maka kita mengenal ada syariat, tarekat, hakikat. Sebetulnya begitu praktikalnya. Tapi entahlah, mungkin ada orang lain memahaminya entah seperti apa, ya kita tak tahu dan ya, bukan itu maksudnya. Tuan-tuan dan ada muslimat di bawah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebagai dasar ilmu dan amal tasawuf. Ya, saya tidak tahu apakah dalam waktu singkat ini saya telah dapat menjelaskan dengan baik, ya, tetapi saya berharap paling kurang menambahlah ya, pengetahuan kita tentang dasar-dasar pemikiran, kepahaman tasawuf di dalam pemahaman secara ilmu dan secara amal. Tadi saya dipahamkan boleh kita menambah masa untuk soal jawabnya, untuk menerima soalan. Maka saya buka soalan, silakan. Ya, ada berapa soalan kita akan selesaikan, selepas itu kita sholat. Ya, wallahu a'lam. Ya, silakan, ada soalan. Oh ya. Boleh ada soalan lain sekali lah, ada 2-3 soalan. Kalau amal saja yang belum tahap sampai kepada ihsan, Ya. ia diterima oleh Allah. Cantik. Satu lagi, nah, silakan. Boleh satu lagi. Bagilah apa persoalan ya, berkaitan tentang tarikat ke atau apa. Bagaimana dulu antara ikatan antara guru dengan murid? Gimana soalannya? Maksudnya ikatan antara guru dan murid. Antara Ikatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka untuk menjawab soalan yang kedua. Saya anggap itu soalan yang lahir daripada isi ceramah ya. Saya bagikan, tak saya terang tentang itu. Saya berharap muncul soalan dan ya, Allah munculkan soalan itu. Bagaimana jika amal ya, dilakukan tidak dengan ihsan, apakah diterima? Secara umum, bahasa agama umum diterima.
Karena diterima ini ada dua sebetulnya. Ya. Kalau orang sufi mengatakan tidak diterima, ini tidak diterima dalam pandangan sufi, tapi bukan berarti tidak diterima dalam pandangan agama secara umum. Apa bedanya? Begini, amal itu ada balasannya, diberi pahala oleh Allah, dan itu bukan tujuan. Apakah kita beramal karena memang nak balasan? Kan bukan. Ya, agama mengajarkan kita ibtigha'a wajhillah, ya, mukhlisina lahuddin, ya, ikhlas. Ikhlas itu kan tidak, ya, dan hak membalas itu kan Tuhan punya. Bahkan kalau kita lihat balasan Tuhan dengan amal kita tak berimbang, ya, tak berimbang. Kita berbuat baik dengan orang, dibalas besar saja sudah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah membalas. Oh, ya. Saya tak ingin menghabiskan masa untuk mendetailkan bagaimana bahwa amal kita itu tak sesuai dengan balasan Tuhan. Seperti contohnya ada hadis qudsi yang Nabi bersabda bahwasanya kullu amal ibnu adam lahu illa saum, katanya. Ini ada makna isyarat di situ. Semua amal manusia dibalas berdasarkan amalnya. Amal dibalas berdasarkan amalnya. Dan dalam hadis lain Nabi telah menjelaskan, satu kebaikan Allah balas 10 pahala. Coba. Amal itu termasuk ucapan. Kata Nabi, bukan alif lam mim, ya, tetapi alif satu hasanah, lam satu huruf, itu satu hasanah. Dan satu hasanah itu dibalas 10 balasan. Jadi kita baca Quran itu satu huruf pahalanya 10. Kenapa jadi sayang-sayang kita baca Quran, kan? Itu baru gerak lidah doang. Itu. Ya, bagaimana ibadah keseluruhan menggunakan anggota tubuh, tapi tetap jika satu amal 10 balasan, bahkan peluangnya untuk, ya, diberikan balasannya sampai 700. Ilasyam, kecuali puasa. Puasa ini, ya, ajruhu bighairi hisab. Lihat di Al-Quran, kata sabar, kata syukur, itu yang pahalanya tidak ada batasnya. Jadi ketika bicara sabar, syukur, ini bicara rohani. Nah, ulama telah memberi penjelasan bahwa amal kita apabila sesuai dengan syariat itu dapat pahala, itu diterima dari segi pahala, kebaikan. Sudah. Karena hadis-hadis Nabi, ayat-ayatnya tidak ada karena ikhlas, karena apa, tidak. Jika berbuat baik saja sudah diberi pahala. Ya. Nah, faidah amal ini ada dua, ada pahala, satu ada thawab ini, yang kedua ada nur, ada cahaya. Nur inilah yang membentuk kepribadian. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah orang yang berbuat sholat itu dari sifat yang keji. Dan berarti ada ibadah itu, ada cahaya yang membersihkan kotoran itu. Tapi bagaimana orang sholat tetap saja gibah, tapi sholatnya cantik, nah pahalanya tetap ada, tetapi tidak, ya, menjadi cahaya untuk. Maka torekot itu niatkan ibadah ini untuk menjadi media membersihkan jiwa, untuk boleh menjadi ihsan. Jika tidak, maka dia hanya mengimpun pahala saja. Ya, pahala, tidak membangun jiwanya, membina batinnya. Ini yang disebut
tidak dekat kepada Allah. Karena dekat kepada Allah itu bukan dekat yang bersifat at-tahayyuz, ruang waktu dan tempat, bukan. Tetapi lebih kepada rabbaniyah, ruhiyah. Coba orang dengan kekasihnya di Semenanjung, dia di sini, dekat. Tapi tak ada cinta, orang berjiran, bergaduh. Karena kedekatan itu adalah kesamaan sifat. Kenapa kita dengan istri rapat? Karena sama sifatnya, sama-sama malas, sama-sama tak suka mengaji, sama-sama tukang bergaduh. Jadi kekal dia itu karena sama. Kita kenapa rapat dengan seseorang? Kita pergi masuk ke satu sekolah dengan jiran rumah kita jauh, tapi dari kampung lain rapat karena sama-sama degil. Ya artinya ada kalau sama-sama soleh ya orang soleh dengan orang soleh kan begitu, memang konon kehidupan itu. Apabila kita memiliki sifat-sifat mulia yang baik-baik, itu sifat Tuhan. Ya. Maka kita dekat dengan Tuhan, sama dalam arti dekat. Maka jadikan ibadah ini untuk mendapatkan ihsan. Katakan begitu. Belum ihsan, karena orang biasanya sudah macam oke, benar belum oke. Ya. Nanti pun dia berdakwah itu nas teks zahir. Sudah. Jika tengok anak-anak sudah sholat semua sudah oke. Tapi apakah jiwanya bersama Allah? Tidak. Ya itulah. Ya. Dia dapat pahala banyak, tapi tidak dapat kerohanian, tidak dapat. Bagaimana salah satu keburukan lah katakan? Ya. Orang yang tidak punya akhlak, artinya ibadah yang tidak membentuk jiwanya, berarti membentuk pahala. Tapi ini akan rusak seketika oleh akhlak buruk. Makanya Nabi mengatakan al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Dengki ini, sifat dengki ini tidak pernah dibersihkan, dibuang, dihapus oleh cahaya ibadah kita. Karena Nabi bersabda begini, ittabi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Ikuti sifat buruk ini dengan kebaikan akan menghapus. Ini ada praktikalnya. Kalau orang baca teks, dia ingat dia sudah menghapus belum? Bagaimana tahu praktikalnya? Dengar apa kata testimoni, katakanlah ulama-ulama yang beramal. Makanya orang sufi disebut amilin al-mutahaqqiqin. Kalau amal zahir itu budak pun amal, ada tak batinnya. Orang memberi, jika memberi orang ramai memberi, tapi memberi itu keluar dari sifat dermawan tidak. Inilah hakikat, inilah tasawufnya. Dia punya sifat hakikat amal. Karena amal itu ada suratul amal di zahir, ada hakikatul amal sifat fil batin. Jika tidak, ya, hasad dapat memakan, artinya menghancurkan pahala kebaikan. Diumpamakan seperti api membakar kayu kering. Karena amal yang tidak sampai atau dilakukan oleh batin itu kayu kering, rentan. Apa rentan? Sama rentan. Mudah untuk terkena fitnah, terkena orang. Coba ilmunya banyak, amalnya banyak, pakai imamah, ya, pakai jubah, tuan guru, dihina sedikit, terus macam binatang, ya, karena jiwanya binal. Mana ibadahnya? Mungkin dia qiyamul lail, mungkin, tapi pahala, ya, pahala ini hancur oleh akhlak buruk. Tetapi apabila dia baik akhlaknya, sudah pun pahala itu tidak rusak,
Bahkan mungkin mencapai 700 setiap satu perbuatan, tidak sampai 10. Karena kualitas pahala pun tergantung kerohanian yang sehat. Contoh dalam agama, orang sholat bujang dengan yang punya keluarga itu pahalanya lebih banyak orang keluarga. Kenapa? Karena beban yang selain sholat banyak bagi orang yang berkeluarga. Dia mampu melakukan sholat, kan kualitas pahala itu menjadi besar. Ya. Banyak lagi kalau nak dijelaskan ya, tentang beban itu. Bagaimana nak kurangi beban? Ya, tak cukup lama saya habis nanti. Ya. Ilmu apa yang Allah beri itu beban, semuanya beban. Baik untuk jasad atau untuk rohani. Kita kan kalau beban hanya musibah. Oh, anugerah pun beban. Orang dibagi kaya itu beban. Orang dibagi ilmu beban, dibagi amal beban, dibagi ma'rifat. Coba, apa yang paling baik? Kita kan mengatakan nikmat yang paling baik iman, Islam, Islam. Berarti suhud itu anugerah Allah itu bebannya berat sekali. Itu sebab orang yang punya suhud beban lain tak terasa. Ya, orang yang sudah memikul 100 kg besok mikul 10. Ya, ini apa ini? Ya. Karena dia sudah mampu 100 kg. Orang yang punya suhud tak ada lagi beban yang berat kecuali suhud itu sendiri. Itulah singkatnya seperti itu. Nah, maka orang yang tidak suhud itu cengeng, tahu cengeng ya? Mudah marah, mudah tersinggung, mudah ya. Coba ada ustaz mengadu dengan saya, teman-teman lah, dia imam masjid, dia pimpinan pengajian, ada jiran saya begini luar biasa, saya pening macam mana, saya ini kerjanya hanya melakukan. Saya bingung. Terus itu macam mana dia memusuhi saya? Nah, antum menyembah siapa? Menyembah Allah. Itu ujian dari Allah. Kenapa benar? Ya saya pun cuma baca saja. Saya dibagi nasihat. Nah, saya bagi dengan ilmu baca juga. Saya pun kalau ada orang yang berdengki pening juga. Ya. Yang kedua, perkataan Sayyidina Ali ya, ada 3 perkataan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ya, dan Sayyidina Ali. Ya, ada perbedaan riwayat, ada masalah. Yang penting isinya saja yang kita bahas. Ma ra'aitu syai'an illa, yang pertama, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha indahu. Ada lagi yang ketiga, ini tingkatannya dari atas ke bawah. Yang paling bawah, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dahu. Artinya, maksudnya kurang lebih begini. Tidaklah aku melihat sesuatu. Sesuatu ini apa saja? Yang paling mudah untuk memahami praktikal ini kan ilmu ya, dalam takdirnya adalah musibah. Tidaklah aku melihat musibah. Bagi orang yang punya ma'rifat, aku sudah lebih dulu melihat bahwa itu telah ditentukan atau dari atau berada di dalam ilmu Allah sebelum musibah itu terjadi. Jadi hidup jika sudah dengan rohani nurani batin yang ma'rifatnya begitu tinggi, tak risau. Itu sebab ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Katakan salah satu artinya, para wali Allah itu tidak risau kepada yang di depan dan tidak sedih kepada yang sudah lalu. Coba orang semua hidup sedih dengan yang lalu dan risau dengan yang di depan, maka dia tidak pernah bersama Allah hari-hari saat-saat itu. Tapi jika dengan punya ma'rifat ya, dia sudah tahu ya, semua dari Allah. Ma'rifatnya, pengetahunya itu dari Allah, sehingga ya, dia sudah mempunyai prediksi apa yang terjadi semua dari Allah. Jadi
Itu sebab kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, yang membuat ringan sakitnya ujian adalah pengetahuanmu, ma'rifatmu bahwa yang memberi musibah itu Allah. Nah, ma'rifat ini bukan ma'rifat pikiran, tetapi ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablah. Tidaklah aku melihat dengan mataku sesuatu, melainkan batinku sudah melihat Allah sebelum musibah itu terjadi. Karena ro'a yang pertama itu makulnya satu, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu, dua. Ro'a yang pertama adalah dengan mata, ro'a yang kedua adalah artinya mataku melihat, batinku telah makrifat bahwa itu dari Allah. Itu yang membuat dia ingat sakitnya musibah. Jadi kalau kita contohkan kepada musibah, paling kurang kata Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, tidaklah aku melihat sesuatu, aku melihat Allah ketika itu terjadi. Begitu terjadi, Allah. Sebelum terjadi dia tidak terpikir. Ketika terjadi, Allah. Lalu Sayyidina Utsman mengatakan, aku melihat sesuatu, tidaklah aku melihat sesuatu, apabila sudah terjadi baru aku melihat Allah. Kalau kita kan sudah terjadi dan terus menerus tidak melihat siapa-siapa. Yang kita lihat adalah orang yang menjadi sebab musibah itu. Itu salah satu maknanya lah, salah satu makna yang mudah untuk dimana. Ada mana-mana yang lebih dalam. Saya pikir itu cukup lah. Itu artinya pandangan mata dengan pandangan batin. Nah, yang terakhir, hubungan murid dengan guru. Ini persoalannya sudah jauh nih daripada apa yang disampaikan. Artinya si yang nanya ini orang terekor lah nih. Apa hubungan guru dengan murid? Hubungan guru dengan murid itu di dalam tarikat. Di dalam tarikat. Kenapa bila sudah orang mencapai hakikat, baru dia bercerita bahwa gurunya Tuhan? Apakah dia tidak punya guru orang ya? Dia sudah cakapnya Tuhan saja meskipun orang. Itu. Karena kita mendengar ucapan orang sufi, orang datang kepada dia membawa musibah. Dia lupa dengan orang itu, dia melihatnya Tuhan. Ini yang punya hakikat lah. Tadi ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablah. Aku melihat sesuatu, aku sudah melihat Allah sebelumnya. Di sini. Melihat Allah itu di sini. Apa? Sabar, syukur, ridho, itu intinya, itu matanya, zautnya itu. Nah, maka hubungan guru dengan murid di dalam tarikat adalah hubungan cinta. Karena begini, dari mana kita mengambil ilmu saja, ilmu akal itu dari guru. Kita ambil ilmu kasbi, ilmu akal itu dari guru. Katakan ilmu Islam, ilmu Islamnya dari guru. Ilmu tauhid dari guru. Kita meniru amal zahir pun dari guru. Nah, sekarang kita bicara, apakah ihsan itu kita ambil yang disebut dari Tuhan? Ya dari guru juga. Maka tarekat adalah sebuah madrasah. Apabila sebuah madrasah berarti ada guru dan ada murid. Di mana si guru itu mengajarkan si murid agar menjadikan syariat ini untuk atau sebagai media untuk mendapatkan hakikat ihsan. Dari mana ihsannya? Di mana letaknya hakikat itu? Di kalbu, di jiwa, di rohani. Maka di rohani mana? Allah sudah memilih manusia sebagai khalifahnya, sebagai rasulnya,
sebagai anbiyanya, sebagai auliyanya. Dulu pun malaikat sudah protes supaya jangan manusia, ditolak juga oleh Allah. Iblis malah terus benci dengan kita, tapi Allah memilih manusia untuk menjadi wakilnya, wakil ilmu yang akli atau wakil ilmu yang ruhani katakan, atau semua urusan ard ini khalifah fil ard. Selama kita di bumi, kita mendapat ihsan atau hakikat atau makromat atau sifat rohani dari guru. Di mana kita mendapatkan kerohanian itu? Itulah yang disebut tarekat. Ulama memberi istilah. Dulu tak ada istilahnya, tapi sama pelaksanaannya. Oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, maka dinamakan itu tarekat. Ya. Kalau pertanyaannya apakah bisa tanpa guru, saya supaya tidak bergantung ya, nanti timbul persoalan. Sedangkan setelah pas ini kita akan sholat isya ya. Bagaimana kalau tanpa guru apa dapat? Allah yang memberi bukan guru. Tetapi apabila dia dapat bukan dari guru, berarti dia tidak boleh membimbing orang. Ya. Paham ya? Dia dapat sendiri tanpa ada gurunya, berarti itu dirinya, tak boleh dibagi kepada orang. Ini ada orang ngakunya dia tidak punya guru, dia tapa di gua 15 tahun lalu diangkat oleh Tuhan menjadi wakil Tuhan katanya, lalu dia mengangkat diri jadi guru. Macam mana? Tak ada guru tapi nak jadi guru, ini kan Firaun namanya. Ya, orang yang ingin punya murid berarti dia punya guru. Ya, bagaimana? Kalau dia punya ilmu dari guru, maka dia punya murid untuk memberi ilmu. Begitu juga dia punya hakikat, punya makrifat, punya syuhud. Itu dari jiwa gurunya nanti dia berikan. Hakikatnya dari Allah, jangan. Ya. Itu sebab halangannya adalah sifat buruk, takabur. Orang takabur tak akan punya guru. Tawadu tak akan. Tawadu itu sifat, bukan pikiran. Baca teks tawadu, saya tawadu. Macam mana dia merasa perlu tawadu? Berarti itu inti takabur. Saya perlu tawadu lah. Itu takabur yang hakiki. Saya sudah tawadu pun nanti besoknya cakapnya begitu. Saya sudah tawadu pun saya pula. Sama dengan orang yang tak punya sabar. Bang, aku sudah sabar setahun tahu. Loh, kenapa aku sudah sabar setahun lagi? Sabar itu sampai mati. Ya. Orang yang punya sabar mungkin dia tak terpikir pun kalau dia sabar tak. Mungkin kalau bahasa yang keluar dari sifat sabar dia apa? Alhamdulillah Allah memelihara saya. Bukan aku memang sabar. Tak. Kalau tidak ada Al-Quran yang mengatakan itu sabar, dia tak tahu itu istilahnya sabar. Ya. Ini tak, saya sudah sabar. Kurang macam mana saya? Kurang sabar macam itu. Orang tak tahu sabar, tak punya sabar, tak paham sabar, maka mengaku sabar. Orang yang punya, dia akan tahu batinnya bahwa itu Allah punya, bukan dia. Maka orang yang berakhlak itu kalau dipuji apa? Batinnya fitrah mengaku itu Allah punya, bukan. Kalau orang tak punya mengaku. Semua orang yang mengaku itu benar tak punya. Ya. Maka hubungan guru dan murid adalah untuk mengambil anugerah Allah. Ya, baik ilmu atau hakikat, ilmu syariat atau hakikat syariat. Wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa zakkirna ma nusina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa tub 'alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana
warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.